Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, dua sejoli, Ratna, gadis cantik keturunan abdi dalam keraton, dan Bima, pemuda biasa keturunan petani, saling mencintai dengan tulus. Namun cinta mereka ditentang keras oleh kedua keluarga, karena weton kelahiran mereka dianggap padu larang, yang dipercaya akan membawa petaka besar jika dipersatukan dalam pernikahan. Desakan dan tekanan membuat keduanya nekat melanggar norma. Dalam sebuah malam penuh gairah dan ketegangan batin, mereka menyerahkan diri satu sama lain di sebuah bangunan tua yang konon merupakan bekas petilasan leluhur. Mereka berharap tindakan mereka akan menggugah hati keluarga, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ratna diusir dan dipermalukan. Terlilit rasa malu dan putus asa, ia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di pohon beringin keramat desa. Bima, yang tak sanggup menahan beban dan rasa bersalah, kabur ke kota dan menyembunyikan jati dirinya. Namun kedamaian tak pernah menghampirinya. Arwah Ratna mulai hadir dalam mimpi dan kenyataan, menampakkan diri dalam wujud cantik namun mengenaskan, terkadang menggoda, terkadang penuh amarah. Sosok itu kerap muncul di sudut kamar, di cermin, bahkan di tubuh wanita-wanita yang ia dekati. Mimpi-mimpi Bima menjadi erotis dan mengerikan. Bercinta dengan Ratna dalam suasana mistis di tengah kepulan dupa dan suara gamelan lirih, hanya untuk bangun dengan luka cakaran dan bercak darah. Arwah Ratna menuntut janji, ia ingin dinikahi, meski dalam kematian. Teror menjadi makin nyata saat satu persatu orang yang mencoba mendekati Bima mengalami kejadian mengerikan. Ia pun dipaksa kembali ke desa untuk menghadapi kutukan weton, menebus dosa, dan menggali rahasia leluhur yang menyimpan kekuatan hitam mistik kejawen. Selamat datang di Channel Misteri Kegelapan. Cerita kali ini berjudul Weton Terlarang. Buah karya dari Lazuardi Membara. Dan inilah cerita selengkapnya. Langit senja menggantung muram di atas desa Ngerawan. Awan-awan kelabu menggulung seakan menyimpan rahasia kelam yang tak lama lagi akan terbuka. Ratna berdiri di pinggir pematang sawah, menatap lurus ke arah matahari yang mulai tenggelam. Rok batiknya berkibar ditiup angin sore, dan rambut hitamnya berayun pelan di bahunya yang jenjang. Di balik kecantikannya, hatinya berkecamuk hebat. Bima bilang malam ini kita harus putuskan segalanya. Gumamnya lirih. Ratna adalah anak tunggal dari keluarga terpandang yang dikenal taat pada adat kejawen. Ayahnya, Pak Karta, adalah keturunan abdi dalam keraton Mataram, yang setiap tindak tanduknya selalu mengacu pada primbon dan perhitungan weton. Ketika Ratna mengungkapkan niatnya untuk menikah dengan Bima, seorang pemuda sederhana anak petani, keluarga Ratna langsung menolak mentah-mentah. Bukan karena status sosial, tapi karena weton mereka. Menurut perhitungan primbon Jawa, weton Ratna, Selasa Kliwon, dan weton Bima, Jumat Wage, jika disatukan, akan membawa kesengsaraan besar. Kematian, kegilaan, dan kutukan 7 turunan adalah ganjaran yang diyakini akan menimpa jika mereka tetap bersatu. Sudah dibilangin, weton kalian itu padu larang. Nggak bisa dilawan. Mau jadi tumbal siapa nanti kalau nekat, hardik Pak Karta, malam itu, sambil membanting kitab primbon ke meja. Tapi cinta tak pernah tunduk pada aturan. Cinta juga tak bisa ditimbang dengan angka-angka dan ramalan kuno. Ratna dan Bima tetap bertemu diam-diam. Mereka mencuri waktu di balik rerimbunan bambu, di antara ladang jagung, dan di surau tua dekat makam desa. Di sanalah mereka merajut cinta, sembunyi dari dunia yang menolak mereka. Malam itu, Bima sudah menunggu di bawah pohon sawo, tempat mereka biasa bertemu. Ratna datang dengan langkah tergesa. Matanya sembab, jelas ia habis menangis. Kita harus pergi, Bim. Kita nggak akan pernah direstui di sini, lirihnya, memeluk tubuh Bima dengan gemetar. Bima menggenggam tangan Ratna erat. Aku udah mikir, mungkin kita harus ngelakuin sesuatu supaya mereka tahu kita serius. Kita tunjukkan kalau kita udah bukan anak-anak lagi. Maksudmu? Bima menatap dalam ke mata Ratna. Kalau kita udah bersatu, dalam arti sebenarnya, mungkin mereka bakal luluh. Mereka nggak akan bisa pisahin kita kalau kita udah nyatu secara lahir dan batin.
Ratna menahan napas. Hatinya berdegup kencang, antara takut, ragu, dan cinta yang membuncah. Tapi, kita belum menikah, Bim. Justru karena nggak dikasih restu. Ini cara terakhir. Kalau kita udah jadi satu, mereka nggak punya pilihan lain. Dalam kebimbangan, Ratna mengangguk pelan. Mereka berdua pun menyelinap ke petilasan tua di pinggir hutan desa, bangunan joglo reot yang konon bekas tempat semedi leluhur desa. Tempat itu sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker. Tapi malam itu, di tengah desiran angin dan remang lampu minyak, mereka menyerahkan cinta mereka satu sama lain. Rasa takut berganti gairah. Di antara bau dupa sisa sesaji yang mengering, kain mori yang masih tergantung, dan suara gamelan samar entah dari mana, Ratna dan Bima menyatu. Suasana mistik menyelimuti tubuh mereka. Sesekali, Ratna merasa seolah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Ada dorongan aneh, suara perempuan parau membisikkan mantra di telinganya, dan hawa panas menyergap di dada. Bim, kamu dengar suara itu? Bisik Ratna saat peluh mereka menetes. Bima menggeleng. Tapi sejurus kemudian, lampu minyak berkedip dan angin bertiup kencang. Setelah semuanya usai, Ratna menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Di langit, bulan mengintip malu-malu di balik awan. Seekor burung hantu menjerit dari kejauhan. Mereka berpelukan tanpa kata, tapi di hati Ratna ada sesuatu yang mengendap, rasa bersalah, takut, dan firasat buruk. Esok paginya, dunia Ratna runtuh. Tubuhnya menggigil saat Pak Karta menyeretnya keluar dari rumah. Di hadapan warga desa, ia ditampar dan dimaki sebagai perempuan hina. Kamu sudah mengotori darah keturunan leluhur. Pergi dari rumah ini. Ratna diusir. Tidak ada yang membelanya. Bahkan ibunya hanya bisa menangis di sudut ruangan. Sementara itu, Bima mencoba datang ke rumah Ratna. Tapi gerbang tertutup rapat. Ia dilempari batu dan diancam penduduk desa. Malam harinya, Ratna menghilang. Dan keesokan paginya, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon beringin keramat. Sejak saat itu, segalanya berubah. Bima lenyap dari desa. Namun arwah Ratna tidak pernah benar-benar pergi. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa tragis itu. Bima kini tinggal di kota kecil bernama Karangjati, menyewa kamar sempit di lantai 2 sebuah rumah kos tua. Hidupnya berantakan. Ia kehilangan arah. Setiap malam, bayangan Ratna selalu hadir, dalam mimpi, dalam sunyi, dalam setiap bayang kaca. Ia masih mencintainya, tapi yang hadir kini bukan Ratna yang dulu ia kenal. Sosok yang muncul itu pucat, dengan leher memar dan mata nanar. Pada malam-malam tertentu, Bima bangun dengan tubuh berkeringat dan dada sesak. Ia sering terbangun dari mimpi aneh. Berada kembali di petilasan tua, suara gamelan lirih bergema, dan Ratna berdiri di tengah ruangan dalam balutan kain kafan yang melorot, memperlihatkan tubuhnya yang dingin tapi menggoda. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Kadang lembut, kadang parau, seolah ada yang lain yang bicara melalui mulutnya. Kamu udah janji bakal nyatu sama aku, Bim, tapi kenapa kamu tinggalin aku sendirian? Bima bangkit dari tempat tidur dan berjalan gontai ke cermin. Di balik bayangannya sendiri, samar-samar tampak sosok Ratna berdiri di belakangnya, tersenyum muram. Ia membalikkan badan, tak ada siapa-siapa. Tapi aroma melati mendadak memenuhi kamar, dan lampu gantung berkedip seolah tersentuh angin yang tak terlihat. Bima mencoba mengalihkan pikirannya. Ia mulai bekerja sebagai penjaga malam di gudang milik seorang juragan sembako. Pekerjaan yang sepi, tanpa banyak interaksi, cocok untuk orang yang ingin melupakan masa lalu. Tapi ternyata, masa lalu tak semudah itu ditinggalkan. Suatu malam, di gudang yang lengam, Bima tertidur di pojokan, ditemani radio tua yang menyala lirih. Dalam mimpinya, ia kembali ke malam penuh dosa itu. Kali ini lebih jelas, Ratna menari di tengah ruangan, diiringi suara sinden dan gamelan. Tubuhnya berlumur darah, namun wajahnya tersenyum. Ratna menghampirinya perlahan, meraih tangannya,
lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Besok malam, aku datang lagi. Jangan tolak aku. Kita harus selesaikan yang belum tuntas. Bima terbangun dengan napas terengah. Tapi mimpi itu bukan satu-satunya kejanggalan. Di balik rak kardus, ia melihat bekas langkah kaki basah mengarah ke tempat ia tidur. Dan di dinding, seseorang, atau sesuatu, telah menulis kata dengan darah. Janji dengan darah harus ditepati. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk bertanya pada seorang dukun tua yang dikenal sakti oleh warga Karangjati. Mbah Sri, wanita tua renta dengan rambut putih panjang dan tatapan yang menembus jiwa. Rumahnya penuh dengan sesajen, dupa, dan cermin-cermin kecil di setiap sudut. Ratna belum tenang, kata Mbah Sri setelah memandangi wajah Bima lama sekali. Kau menyatu dengannya di tempat keramat, saat darah dan nafsu bercampur. Itu bukan sekadar hubungan tubuh. Kau telah membangunkan energi leluhur yang lama tertidur. Terus, aku harus gimana, Mbah? Suara Bima gemetar. Kau harus kembali. Tapi tidak sendiri. Bawa sesaji, bawa pakaian putih, dan siapkan tubuhmu. Arwahnya ingin menagih janji. Dia ingin dinikahi, secara roh. Bima menolak. Ia pulang dalam kebingungan dan ketakutan. Tapi malam itu, teror kembali datang, lebih nyata. Di kamarnya, Ratna muncul, duduk di atas tubuhnya saat ia tertidur. Tapi tubuh Ratna dingin seperti batu nisan. Matanya menangis darah. Ia mencium Bima, bukan dengan kasih sayang, tapi seperti menyedot kehidupannya. Bima menggeliat, ingin melawan, tapi tubuhnya lumpuh. Di tengah tindihan itu, suara Ratna menggema di telinganya. Kalau kamu gak bisa hidupin aku kembali, kamu harus ikut aku mati. Pagi harinya, tubuh Bima dipenuhi bekas luka cakaran dan lebam seperti dicekik. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penyesalan atau trauma. Ini adalah kutukan. Ia berusaha mencari Ratna di dunia nyata, mengunjungi makamnya, mencari keluarga Ratna, tapi semua menolak berbicara padanya. Bahkan nisan Ratna pun sudah hilang, digantikan tanah kosong dan bunga yang layu. Konon, keluarga Ratna sudah memutuskan tali spiritual dengannya, menghapuskan namanya dari silsilah leluhur. Tapi arwah tak mengenal penghapusan. Dan bagi Bima, satu-satunya jalan keluar adalah memenuhi janjinya, meski harus menikah dengan perempuan yang sudah mati. Dan malam Jumat Kliwon itu, Bima mulai bersiap. Malam Jumat Kliwon datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Angin berembus membawa aroma dupa dan tanah basah, seolah alam ikut bersiap menyambut sesuatu yang tak kasat mata. Bima mengenakan pakaian putih seperti yang diminta Mbah Sri, kain panjang tanpa jahitan, layaknya kain kafan. Di tangannya, ia membawa sesaji, ayam cemani yang darahnya masih mengalir, kembang setaman, menyan, dan air dari 7 mata air. Ia melangkah menuju petilasan tua di pinggir hutan, tempat segalanya bermula. Joglo reot itu kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, nyaris menyatu dengan malam. Langkah kakinya terhenti sejenak ketika angin menerbangkan dedaunan kering, melingkari tubuhnya seperti pusaran kecil. Di dalam joglo, ia menyalakan lampu minyak, lalu meletakkan sesaji di tengah ruangan. Ia duduk bersila, mencoba mengatur napas meski jantungnya berdetak seperti genderang perang. Doa-doa pelindung yang diajarkan Mbah Sri bergema pelan di bibirnya. Tapi ia tahu, doa manusia kadang tak cukup kuat untuk menahan marahnya roh yang tersakiti. Detik demi detik berlalu. Api lampu minyak mulai berkedip. Angin menyusup masuk, membawa suara gamelan yang samar terdengar dari kejauhan, padahal desa sudah lama tak memiliki sanggar seni. Lalu, bau melati muncul. Pekat. Menyergap. Bayangan putih muncul dari sudut ruangan. Ratna. Tapi ini bukan Ratna yang dulu. Wajahnya pucat kebiruan, mata hitam legam meneteskan darah. Mulutnya tersenyum kecil, namun senyum itu lebih mirip guratan duka yang dipaksa. Rambutnya tergerai panjang, menjuntai ke lantai. Ia melangkah perlahan, seperti melayang. Setiap jejaknya meninggalkan noda tanah basah dan bunga layu. Bim,
Kamu datang juga, suaranya menggema, seperti dua suara bersamaan, suara Ratna dan suara entitas lain yang lebih tua, lebih kelam. Bima menelan ludah. Aku mau tepati janjiku. Ratna mengangguk, lalu duduk di depannya. Ia mulai membuka kain kafannya perlahan, satu lapis demi satu lapis. Kulitnya pucat, tapi ada sinar aneh yang membuat tubuhnya terlihat menggoda meski jelas bukan lagi milik orang hidup. Bima menunduk, tapi matanya tetap terpaku. Kita akan bersatu malam ini. Tapi bukan cuma rohku yang kau panggil, katanya, lalu menggigit jarinya sendiri. Darah hitam keluar dari ujung kuku yang tajam. Ia oleskan darah itu ke bibir Bima. Bima tersentak, merasa tubuhnya mendadak panas. Tubuh Ratna mendekat, menindihnya perlahan. Kali ini tidak seperti hubungan manusia biasa. Setiap sentuhan Ratna menimbulkan rasa terbakar, tapi di sisi lain, gairah yang tak tertahankan menyelinap ke seluruh tubuhnya. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya tak lagi miliknya. Dalam kondisi setengah sadar, Bima melihat sosok lain di balik tubuh Ratna. Seorang perempuan tua dengan mata menyala merah dan gigi yang hitam berjejal, berdiri sambil tersenyum puas. Suara gamelan makin keras. Gending Jawa berubah menjadi tabuhan mistik yang memekakkan telinga. Kamu sudah dinikahkan, bukan hanya dengan Ratna, tapi dengan leluhur yang mendiaminya. Suara itu terdengar dari segala arah. Bima meraung, tubuhnya bergetar hebat. Dunia berputar. Ia kehilangan kesadaran sesaat. Ketika ia terbangun, petilasan itu kosong. Tapi tubuhnya, basah oleh darah, dan kain putih yang ia kenakan kini berubah merah kehitaman. Sesaji berantakan, ayam cemani hilang, hanya bulu-bulu hitam tersisa. Ia pulang dalam keadaan setengah linglung. Malam itu, ia tidur dengan tubuh penuh luka bakar aneh, seperti bekas ciuman panas. Tapi lebih mengerikan, mimpi yang datang kali ini bukan hanya Ratna. Dalam tidurnya, Bima berada di dalam sebuah ruang perjamuan aneh. Perempuan-perempuan berwajah rusak, dengan tubuh setengah telanjang dan mata kosong, mengelilinginya. Mereka menari, menyentuh, merayunya. Kami para istri arwah, dan kau kini milik kami. Bima terbangun dengan jeritan. Dan di ujung kamarnya, Ratna berdiri. Kali ini dengan wajah utuh dan senyum lembut. Ia terlihat hidup. Matanya bercahaya seperti dulu. Tapi Bima tahu, ini bukan anugerah. Ini jebakan. Sejak malam itu, Ratna selalu datang ke kamarnya. Menemani tidur. Membisikkan rayuan dan kadang menindih tubuhnya hingga tak bisa bergerak. Di siang hari, tubuh Bima melemah. Ia pucat, kurus, dan tak bisa makan. Mbah Sri datang menjenguk. Tatapannya langsung tajam. Kau sudah terlalu dalam. Rohmu sekarang separuh di dunia ini, separuh di alam mereka. Jika kau lanjut, kau akan tinggal di sana selamanya. Bima hanya bisa menunduk. Tapi dalam hati kecilnya, ada bagian yang mulai menyerah. Mungkin, ia memang pantas hidup di dunia Ratna. Mungkin, cinta sejati itu memang harus dilunasi dengan kematian. Hari-hari Bima semakin kelam. Tubuhnya makin ringkih. Setiap pagi, ia bangun dengan bekas luka cakar, lebam seperti bekas gigitan, dan tanda merah di lehernya. Teman sekamarnya yang dulu, Dodik, sudah lama pindah karena tak tahan dengan suara rintihan dan desahan aneh dari kamar Bima setiap malam. Bahkan ibu kos sempat menyangka Bima sering membawa wanita malam, padahal ia mengunci pintu rapat dan tidur sendiri. Tapi siapa yang percaya bahwa hantu mantan kekasihnya datang setiap malam untuk bercinta dengannya? Di dalam kamar, aroma melati tak pernah hilang. Kipas angin selalu mati sendiri tiap jam 3 dini hari. Dan cermin kecil di dekat tempat tidur itu, selalu menampilkan bayangan Ratna berdiri di belakangnya, meski Bima sudah memecahkannya 2 kali. Ia mendatangi Mbah Sri lagi. Perempuan tua itu tampak lebih lelah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, mata cekung, dan napasnya berat seperti sedang memanggul beban dari dunia lain. Kamu sudah mengikat kontrak roh. Ratna bukan lagi Ratna. Ia adalah wadah. Pengantin dunia arwah.
Kau meniduri dia di tanah keramat. Kau memberikan darah. Kau memberi nafsu. Itu bentuk pemanggilan. Tolong, Mbah, saya nggak kuat. Saya nggak bisa tidur. Saya makin lemah. Saya merasa kayak ditarik ke dalam dunia dia. Suara Bima serak. Mbah Sri menatapnya lama. Lalu menarik selembar kain dari laci altar kecil di sudut ruangan. Kain itu bergambar lingkaran dengan aksara Jawa kuno dan darah kering di tiap sudutnya. Kalau kau ingin lepas, kau harus lakukan satu ritual terakhir. Tapi ini berbahaya. Salah langkah, kau bisa mati, atau malah selamanya tinggal di dunia arwah. Bima diam. Ketakutan bercampur putus asa. Tapi ia mengangguk. Ia rela melakukan apapun untuk bisa kembali hidup normal. Atau setidaknya, tidak dijamah oleh arwah setiap malam. Malam Jumat Legi. Bima kembali ke petilasan. Kali ini, ia membawa semua yang diminta Mbah Sri. Rambut Ratna yang ia ambil diam-diam dari kasur setelah sosok itu menghilang, kain bekas bercinta mereka, dan seekor ayam putih hidup. Sesampainya di sana, Mbah Sri sudah menunggu di tengah ruangan dengan dupa menyala dan lingkaran darah di lantai. Masuk ke tengah. Duduk telanjang. Letakkan rambut dan kain itu di pangkuanmu. Jangan bicara apapun sampai aku selesai membaca mantra. Bima menurut. Malu dan takut menyatu. Ia merasa seperti binatang kurban, siap ditelan sesuatu yang tak kelihatan. Mbah Sri mulai membaca mantra Jawa kuno, memanggil nama-nama leluhur, menyebut Ratna dengan nama aslinya yang tak pernah Bima dengar. Kanjeng Nyai Ratnamurti, anakku sing wis digondhol banyu kelam, mulihno rasa tresno munggah menyang swarga. Suara angin mendesir. Api lilin bergoyang kencang. Dan tiba-tiba, Ratna muncul. Tapi kali ini tubuhnya tak sekadar mayat, melainkan seperti perpaduan manusia dan arwah. Kulitnya bersinar kehijauan. Matanya dua warna, satu merah, satu hitam. Dan di belakangnya, bayangan hitam besar melayang, seperti sosok ibu yang sedang menggendong bayi, tapi wajahnya rata. Kamu ingin lepas dariku, Bima? Setelah kamu mengambil kehormatanku dan jiwaku, suara Ratna berat, bergema di langit-langit joglo. Bima menunduk. Ia menangis. Aku cinta kamu, Ratna. Tapi ini bukan cinta lagi, ini kutukan. Ratna melangkah mendekat. Tubuhnya telanjang, tapi tidak menggoda seperti dulu. Kali ini ia seperti Dewi Kematian, siap menjemput. Kalau kamu mau lepas, kamu harus mengorbankan cinta kita. Kamu harus membakar semuanya, rambutku, kain itu, dan darahmu sendiri. Mbah Sri memberikan belati kecil. Bima menggigit bibirnya. Ia menggores tangannya, meneteskan darah ke dalam mangkuk kecil berisi rambut dan kain. Api dari lilin menyambar, mangkuk itu terbakar hebat. Ratna menjerit, tubuhnya bergetar dan mulai terbakar dari ujung kaki. Bima! Tapi Ratna tak sendiri. Sosok bayangan di belakangnya menjerit lebih keras. Suara jeritannya menembus dada, membuat Bima muntah darah. Ia pingsan. Ketika ia terbangun, fajar mulai menyingsing. Mbah Sri terduduk lemas di pojok ruangan. Wajahnya penuh luka goresan. Sudah selesai, untuk sementara, bisiknya. Bima pulang dengan tubuh penuh luka dan pikiran yang kosong. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ratna tak datang. Tak ada melati. Tak ada desahan. Tak ada gamelan. Tapi dari jauh, angin membawa bisikan. Cinta kita nggak bisa dibakar, aku akan tunggu kamu di batas dunia. Dan Bima sadar, ia belum sepenuhnya lepas. Hanya ditunda. Hari-hari Bima semakin kelam. Tubuhnya makin ringkih. Setiap pagi, ia bangun dengan bekas luka cakar, lebam seperti bekas gigitan, dan tanda merah di lehernya. Teman sekamarnya yang dulu, Dodik, sudah lama pindah karena tak tahan dengan suara rintihan dan desahan aneh dari kamar Bima setiap malam. Bahkan ibu kos sempat menyangka Bima sering membawa wanita malam, padahal ia mengunci pintu rapat dan tidur sendiri. Tapi siapa yang percaya bahwa hantu mantan kekasihnya datang setiap malam untuk bercinta,
dengannya? Di dalam kamar, aroma melati tak pernah hilang. Kipas angin selalu mati sendiri tiap jam 3 dini hari. Dan cermin kecil di dekat tempat tidur itu, selalu menampilkan bayangan Ratna berdiri di belakangnya, meski Bima sudah memecahkannya 2 kali. Ia mendatangi Mbah Sri lagi. Perempuan tua itu tampak lebih lelah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, mata cekung, dan napasnya berat seperti sedang memanggul beban dari dunia lain. Kamu sudah mengikat kontrak roh. Ratna bukan lagi Ratna. Ia adalah Wadah, pengantin dunia arwah. Kau meniduri dia di tanah keramat. Kau memberikan darah. Kau memberi nafsu. Itu bentuk pemanggilan. Tolong, Mbah, saya nggak kuat. Saya nggak bisa tidur. Saya makin lemah. Saya merasa kayak ditarik ke dalam dunia dia. Suara Bima serak. Mbah Sri menatapnya lama. Lalu menarik selembar kain dari laci altar kecil di sudut ruangan. Kain itu bergambar lingkaran dengan aksara Jawa kuno dan darah kering di tiap sudutnya. Kalau kau ingin lepas, kau harus lakukan satu ritual terakhir. Tapi ini berbahaya. Salah langkah, kau bisa mati, atau malah selamanya tinggal di dunia arwah. Bima diam. Ketakutan bercampur putus asa. Tapi ia mengangguk. Ia rela melakukan apapun untuk bisa kembali hidup normal. Atau setidaknya, tidak dijamah oleh arwah setiap malam. Malam Jumat Legi. Bima kembali ke petilasan. Kali ini, ia membawa semua yang diminta Mbah Sri. Rambut Ratna yang ia ambil diam-diam dari kasur setelah sosok itu menghilang, kain bekas bercinta mereka, dan seekor ayam putih hidup. Sesampainya di sana, Mbah Sri sudah menunggu di tengah ruangan dengan dupa menyala dan lingkaran darah di lantai. Masuk ke tengah. Duduk telanjang. Letakkan rambut dan kain itu di pangkuanmu. Jangan bicara apapun sampai aku selesai membaca mantra. Bima menurut. Malu dan takut menyatu. Ia merasa seperti binatang kurban, siap ditelan sesuatu yang tak kelihatan. Mbah Sri mulai membaca mantra Jawa kuno, memanggil nama-nama leluhur, menyebut Ratna dengan nama aslinya yang tak pernah Bima dengar. Kanjeng Nyai Ratnamurti, anakku sing wis digondhol banyu kelam, mulihno rasa tresno munggah menyang swarga. Suara angin mendesir. Api lilin bergoyang kencang. Dan tiba-tiba, Ratna muncul. Tapi kali ini tubuhnya tak sekadar mayat, melainkan seperti perpaduan manusia dan arwah. Kulitnya bersinar kehijauan. Matanya 2 warna, satu merah, satu hitam. Dan di belakangnya, bayangan hitam besar melayang, seperti sosok ibu yang sedang menggendong bayi, tapi wajahnya rata. Kamu ingin lepas dariku, Bima? Setelah kamu mengambil kehormatanku dan jiwaku, suara Ratna berat, bergema di langit-langit Joglo. Bima menunduk. Ia menangis. Aku cinta kamu, Ratna. Tapi ini bukan cinta lagi, ini kutukan. Ratna melangkah mendekat. Tubuhnya telanjang, tapi tidak menggoda seperti dulu. Kali ini ia seperti Dewi Kematian, siap menjemput. Kalau kamu mau lepas, kamu harus mengorbankan cinta kita. Kamu harus membakar semuanya, rambutku, kain itu, dan darahmu sendiri. Mbah Sri memberikan belati kecil. Bima menggigit bibirnya. Ia menggores tangannya, meneteskan darah ke dalam mangkuk kecil berisi rambut dan kain. Api dari lilin menyambar, mangkuk itu terbakar hebat. Ratna menjerit, tubuhnya bergetar dan mulai terbakar dari ujung kaki. Bima! Tapi Ratna tak sendiri. Sosok bayangan di belakangnya menjerit lebih keras. Suara jeritannya menembus dada, membuat Bima muntah darah. Ia pingsan. Ketika ia terbangun, fajar mulai menyingsing. Mbah Sri terduduk lemas di pojok ruangan. Wajahnya penuh luka goresan. Sudah selesai, untuk sementara, bisiknya. Bima pulang dengan tubuh penuh luka dan pikiran yang kosong. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ratna tak datang. Tak ada melati. Tak ada desahan. Tak ada gamelan. Tapi dari jauh, angin membawa bisikan. Cinta kita nggak bisa dibakar, aku akan tunggu kamu di batas dunia. Dan Bima sadar,
ia belum sepenuhnya lepas. Hanya ditunda. Setelah malam ritual pemanggilan itu, hidup Bima berubah total. Ia tak lagi dihantui mimpi buruk atau bayangan Ratna di cermin. Tapi rasa lega itu cuma bertahan seminggu. Setelah itu, tubuhnya mulai menunjukkan gejala aneh. Pertama, ia merasa mual setiap pagi. Kedua, ia tak nafsu makan, kecuali terhadap makanan mentah, daging ayam yang belum dimasak, atau telur yang masih hangat dari kandang. Kulitnya pun jadi lebih pucat dari biasanya. Tapi yang paling mengganggu, perutnya mulai membesar. Awalnya ia pikir itu efek stres. Tapi saat mencoba berolahraga dan diet, tak ada perubahan. Justru perutnya makin keras dan bulat seperti wanita hamil. Suatu malam, ia terbangun karena suara dari dalam perutnya. Bukan suara lapar, tapi suara detak jantung ganda. Ia panik. Melihat bayangannya di cermin, ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Perutnya bergerak, seperti ada yang menendang dari dalam. Bima lari ke klinik 24 jam, beralasan perutnya membesar tak wajar. Tapi saat dokter melakukan USG, wajahnya mendadak tegang. Monitor menampilkan sesuatu yang tak seharusnya ada. "Pak, ini bukan janin manusia. Tapi ada detak jantung." "Dua. Tapi strukturnya." Dokter tak menyelesaikan kalimatnya. Monitor meledak sendiri, dan lampu klinik berkedip lalu padam. Bima langsung lari tanpa pamit. Ia tahu, ini bukan kehamilan biasa. Di rumah, ia kembali mencari Ki Mantra. Tapi rumah sang dukun mendadak kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya bau gosong dan bekas darah mengering di lantai. Di tengah ruangan, ada sesajen yang sudah rusak dan secarik kain kafan bertuliskan huruf Jawa kuno, "Wong lanang sing murko, bakal nglairake titisan ratu jagat ngisor." Raja perempuan dunia bawah akan lahir dari rahim lelaki terkutuk. Bima limbung. Ia ingin mati saja. Tapi setiap kali mencoba melukai dirinya, tangannya seolah berhenti sendiri. Ada kekuatan yang mencegahnya menyentuh pisau, tali, bahkan racun. Bahkan saat ia melompat dari atap rumah kontrakan, tubuhnya hanya pingsan lalu pulih keesokan harinya. Bekas luka tak ada. Hanya perutnya makin membesar, dan suara tangis bayi yang mulai terdengar tiap malam. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Tapi arwah Ratna datang kembali, kali ini tidak marah. Ia duduk di samping ranjang Bima setiap malam, mengelus rambutnya dan membisikkan lagu-lagu Jawa lama. Bima tak bisa melawan. Ia mulai pasrah. Malam ke-40, Bima merasakan kontraksi. Tubuhnya kejang, perutnya seperti hendak meledak. Ia tak tahu harus kemana. Ia hanya merangkak ke kamar mandi dan mengunci diri. Di sana, ia melahirkan. Dengan darah, nanah, dan air mata. Yang keluar bukan bayi, tapi segumpal daging merah berbentuk bayi perempuan, dengan wajah Ratna. Bayi itu membuka mata, lalu menangis seperti bayi normal. Tapi tangisnya menggema hingga seluruh kontrakan bergetar. Lampu pecah. Pintu-pintu terbuka sendiri. Bima pingsan dalam genangan darah dan air ketuban. Ketika ia bangun, tubuhnya kotor dan lemas. Tapi bayi itu masih ada. Duduk di pojok ruangan. Tersenyum padanya. Matanya merah membara. "Bapak, aku lahir. Kini aku akan menjemput yang lain." Bima hanya bisa menjerit. Karena sejak malam itu, ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia telah menjadi wadah. Dan bayi itu, anak dari dunia bawah, tak akan tinggal diam. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai bicara. Bayi itu menyebut nama-nama. Orang-orang yang dekat dengan Bima. Satu persatu. Dan setiap nama yang disebut, akan mati esok harinya dengan cara yang tragis. Dimulai dari mantan dosennya. Lalu tetangga sebelah. Lalu, ibunya sendiri. Bima kini bukan cuma korban. Tapi juga pembawa maut. Dan bayi itu, tertawa. Setiap malam, bayi itu tumbuh dengan cara yang tak masuk akal. Tubuhnya berkembang cepat, gigi-giginya mulai tumbuh runcing seperti taring, dan ia bisa berjalan walau belum genap seminggu usianya.
Namun yang paling menakutkan adalah kebiasaannya setiap malam menjelang jam 2 dini hari, duduk di depan cermin dan menyebut satu nama. Pak Warto. Dan esok paginya, nama itu masuk berita. Warto, pemilik warung depan kontrakan, ditemukan tewas tergantung di gudangnya sendiri. Lidahnya digigit sampai putus, dan di dinding tertulis dengan darah, "Aku dijemput oleh anaknya." Bima panik. Tapi bayi itu, yang kini mulai bisa menyebut kata-kata sederhana, hanya tertawa seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Ia menyebut Bima sebagai "Bapak", tapi rasa kasih yang seharusnya menyertai panggilan itu justru terasa seperti ejekan. "Bapak, malam ini siapa lagi ya?" gumamnya sambil bermain dengan boneka berbentuk janin yang entah dari mana asalnya. Bima mencoba membakar boneka itu. Tapi tak terbakar. Ia lempar ke kali, boneka itu kembali muncul di ranjang esoknya. Ia mencoba kabur keluar kota, namun ban mobilnya meledak satu persatu saat hendak pergi. Seolah semesta melarangnya pergi. Ia menyadari, anak itu, apapun dirinya, sudah menanamkan semacam kutukan dalam tubuhnya. Setiap kali mencoba melawan, tubuh Bima demam tinggi, hingga mengigau dan melihat Ratna sedang menyusui anak itu dari payudara berdarahnya. Di hari ketujuh, anak itu menyebut nama yang membuat darah Bima berhenti mengalir. "Ibu." Ia langsung menelepon kampung. Tapi sudah terlambat. Ibunya ditemukan tewas di kamar, tubuhnya membusuk seketika, dan wajahnya seperti dicakar-cakar. Ayah tirinya pun histeris, lalu dirawat karena depresi berat. Di pemakaman, Bima tak berani datang. Ia hanya duduk di pojokan kamarnya, menggigil, mendengar tawa anak itu sepanjang malam. "Aku suka yang ini, Pak. Ibumu wanginya beda." Bima menangis. Ia ingin mati. Tapi anak itu, yang kini lebih mirip anak usia 3 tahun, menempel padanya terus. Ia menyusu pada dada Bima, meski tak ada susu. Tapi dari situ, tubuh Bima semakin kurus, seolah anak itu menyedot energi hidupnya. Bima akhirnya sadar, ini bukan hanya anak Ratna. Ini titisan Ratna Murti, ratu dari dunia bawah. Ia lahir untuk menjemput jiwa-jiwa dan membangun kerajaan gaib dari tubuh manusia. Di tengah keputusasaan, Bima mencoba menghubungi komunitas spiritual lagi. Ia mendapat alamat seorang paranormal wanita bernama Nyai Pramesti. Seorang dukun sepuh yang tinggal di dusun terpencil, yang konon bisa memutus garis keturunan iblis. Malam itu juga, Bima membawa anak itu, dalam keadaan tidur, naik taksi sewaan menuju dusun yang dimaksud. Sepanjang jalan, anak itu kadang tertawa, kadang mengigau menyebut nama-nama baru, Mas Indra, Mbak Mira, Pak Lurah. Bima hanya bisa berdoa semoga mereka belum dijemput. Mereka sampai di dusun itu tengah malam. Angin dingin menusuk, bau kemenyan tercium kuat dari balik pohon-pohon besar. Rumah Nyai Pramesti hanya diterangi pelita. Sosok wanita tua dengan selendang hitam menyambut di beranda. "Kamu telat, tapi masih bisa diselamatkan. Dengan syarat, kamu harus menyerahkan dia sepenuhnya padaku. Kamu jangan menyesal. Jangan menoleh ke belakang. Dan jangan menangis." Bima mengangguk. Tapi saat anak itu dibawa masuk oleh Nyai Pramesti, ia menjerit keras, suaranya berubah menjadi suara ribuan perempuan sekaligus. "Kalian semua akan kubunuh." Lampu padam. Pelita meledak. Bima pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumah kontrakannya. Sendirian. Di atas meja, ada secarik kertas dari Nyai Pramesti. "Anak itu sudah disegel. Tapi kau tetap pengantin. Jika tubuhmu masih berdarah, dia akan kembali. Jangan pernah berhubungan dengan siapapun. Jangan jatuh cinta. Jangan berahi." Dia mencium bau darah dan nafsu. Bima gemetar. Karena malam itu, ia bermimpi berhubungan dengan seorang perempuan. Dan tubuhnya berdarah lagi. Dan di pojok kamar, boneka janin itu muncul kembali. Kali ini, menangis. Bima mengurung diri. Setelah peringatan dari Nyai Pramesti, ia menahan segalanya. Tak bersentuhan dengan siapapun.
Ia hidup seperti rempah kering yang disimpan rapat dalam toples kaca. Tapi tubuhnya tetap lelaki. Dan rasa sepi itu, perlahan berubah menjadi rasa lapar yang lain. Setiap malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Ratna kembali, namun dengan wujud menggoda. Rambut panjangnya menjuntai, tubuhnya telanjang, dan kulitnya putih pucat seperti mayat. Ratna membisikkan, "Kamu masih lelaki, Bima, aku tahu kamu masih menginginkanku." Dan benar saja. Di balik ketakutan dan trauma, ada sisa gairah yang belum mati. Ia bangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan bau melati menguar dari kamarnya. Bau yang sama seperti malam saat Ratna menyerahkan diri untuk pertama kali. Bima mulai kehilangan kendali. Di sebuah minimarket, ia melihat seorang kasir wanita yang mengingatkannya pada Ratna. Senyumnya, caranya bicara. Bima tak tahan. Ia mulai sering kembali ke sana. Membeli hal-hal yang tidak ia butuhkan, hanya demi bisa melihat si kasir. Sampai suatu malam, mereka berbincang lama. Kasir itu bernama Dita. Janda muda dengan satu anak, ramah dan lembut. Entah bagaimana, Dita tertarik pada Bima. Mungkin karena aura misteriusnya, atau mungkin karena Bima tampak kesepian dan rusak, sesuatu yang justru memikat bagi sebagian orang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima menginjakkan kaki ke rumah wanita lain. Dita menyambutnya dengan teh hangat dan suasana rumah yang hening. Anak Dita tidur. Mereka duduk berdua di ruang tamu, lampu temaram, dan musik keroncong lama mengalun pelan dari radio tua. Entah siapa yang memulai, tapi tubuh mereka bersatu. Ranjang Dita menjadi saksi hasrat yang tak tertahan. Dan di detik saat gairah mereka memuncak, Bima merasakan sesuatu mengoyak dadanya dari dalam. Ia menjerit, tapi Dita tak mendengar. Di cermin kamar, sosok Ratna berdiri sambil menggendong bayi dengan mata hitam legam. "Kamu melanggar janji, Bima," gumamnya. Dita tiba-tiba membeku. Matanya melotot. Tangannya mencengkeram leher Bima begitu kuat, seolah ada kekuatan lain dalam tubuhnya. Bima berusaha melepaskan diri, namun bayangan Ratna sudah menempel di tubuh Dita. Lampu kamar padam. Semua menjadi gelap. Pagi harinya, Bima terbangun di ranjang, telanjang, tubuhnya penuh cakaran dan darah. Dita tak ada. Tapi kamar dipenuhi lalat dan bau bangkai. Ia temukan tubuh Dita tergantung di dapur, dengan wajah membiru dan lidah menjulur. Di perut Dita, tergurat tulisan, "Bayi ini milikku juga." Bima muntah. Ia lari dari rumah itu, kembali ke kontrakan, dan mendapati boneka janin itu sudah berubah bentuk. Kini lebih besar, dengan 2 kepala. Dan dari mulutnya, keluar suara Dita. "Bapak, sekarang aku juga di sini. Bersama kakakku." Bima membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Ia ingin mati. Tapi tubuhnya kebal. Bahkan ketika ia minum cairan pembersih lantai, tubuhnya hanya kejang sebentar lalu pulih. Bayi 2 kepala itu kini sudah duduk di meja makan, menyuapi diri sendiri dengan daging mentah. Malam harinya, ia dikunjungi oleh Nyai Pramesti lewat mimpi. Sang dukun tua berdiri di pinggir jurang, dengan rambut berkibar dan mata bercahaya merah. "Gerbang sudah terbuka. Setiap nafsu yang kau turuti, menjadi darah pemanggil. Anak-anak Ratnamurti telah kembali. Kau harus mengakhiri semuanya. Caranya hanya satu, kembali ke tempat kalian dulu berzina. Di sana, tutup pintunya. Dengan tubuhmu sebagai tumbal." Bima menolak. Tapi Nyai Pramesti berteriak, "Kalau tidak, anak itu akan beranak pinak dari tubuh-tubuh lainnya. Bukan hanya kamu yang ditunggangi." Bima terbangun dengan luka bakar di dada berbentuk segitiga. Dan di cermin kamarnya, tertulis dengan darah, "Lanjutkan atau semua kota akan jadi rahim." Bima sadar, ini bukan lagi tentang hidupnya. Ini tentang menghentikan kelahiran Ratu Neraka sebelum dunia menjadi tempat para iblis kecil berkuasa. Bima kembali ke desa asal Ratna, dengan tubuh lelah dan jiwa yang nyaris hancur. Ia menyewa mobil dan menyamar sebagai peziarah biasa.
Tak ada yang mengenalinya lagi, karena wajahnya sudah pucat, matanya cekung, dan tubuhnya seperti mayat berjalan. Ia berjalan menuju hutan bambu, tempat di mana dulu ia dan Ratna melanggar garis kejawen. Di tanah itu, di antara bebatuan hitam dan batang bambu tua, masih ada jejak petaka, tikar usang yang membatu, tali pengikat dari kain jarik, dan sisa dupa gosong. Semuanya masih di sana, seolah tak pernah disentuh waktu. Langit mendung. Petir menggelegar pelan, seakan memberi aba-aba. Bima menyiapkan dirinya. Ia membawa keris kecil warisan bapaknya, kain kafan, dan sesajen dari petunjuk Nyai Pramesti, kelapa ijo, bunga kantil, dan darah perjaka. Tapi ia bukan lagi perjaka. Malam itu, ia duduk di tengah lingkaran sesajen. Menunggu. Dan Ratna datang. Tak seperti biasanya, kini Ratna muncul dalam wujud manusia seutuhnya. Matanya bersinar merah, tubuhnya telanjang dengan luka-luka bernanah yang meneteskan cairan hitam. Ia mengelus pipi Bima dengan lembut, penuh nostalgia, tapi dingin seperti embun kematian. "Kamu kembali, tempat ini merindukan kita, Bei." Bima tak menjawab. "Kamu mau menyerahkan dirimu lagi padaku?" Ratna menggoda sambil melilitkan tubuhnya pada Bima. Nafas mereka menyatu. Aroma melati bercampur bau amis darah. Mereka berciuman. Dan bercinta. Di tempat itu. Di tapak dosa. Namun kali ini berbeda. Setiap gerakan tubuh Ratna, menyayat daging Bima. Tubuhnya digerogoti kenikmatan yang menyakitkan. Seolah Ratna menyerap seluruh hidupnya lewat persenggamaan. Di puncak klimaks, tubuh Ratna tiba-tiba membesar. Ia berubah menjadi ratu setengah manusia setengah iblis, dengan perut menggelembung penuh janin. "Terima ini, Bima A." Ratna menjerit. Dari vaginanya yang menghitam, meluncur belasan bayi kecil bersisik. Mereka menggeliat dan menyerbu tubuh Bima. Menggigit. Merayap. Memasuki tubuhnya lewat mulut, telinga, bahkan anusnya. Bima meraung. Ia menusukkan keris ke jantungnya sendiri. Tapi darah yang keluar justru membuat bayi-bayi itu tumbuh lebih besar. Dan Ratna tertawa. "Tubuhmu bukan tumbal. Tapi kandang. Kamu ayah, kamu ibu, kamu wadah." Dari kejauhan, suara Nyai Pramesti menggema. "Tusuk pusaka ke pusarnya. Hanya itu jalan penutup." Dengan sisa tenaga, Bima menusukkan keris ke pusar Ratna. Darah hitam muncrat, tubuhnya meledak menjadi kabut. Bayi-bayi itu memekik dan meleleh seperti lilin terbakar. Tanah berguncang. Hutan bambu terbakar dengan api biru. Bima terlempar keluar dari lingkaran sesajen, tak sadarkan diri. Ia bangun saat fajar. Tubuhnya penuh luka, namun Ratna lenyap. Tanah itu hangus, dan tak ada jejak kehidupan selain abu. Namun, saat Bima kembali ke mobil, ia mendapati kaca spion retak, dan dari balik retakan itu, terlihat wajah bayi. Bayi dua kepala. Ia menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar. Dan di saku jaketnya, ada secarik kain jarik bekas selendang Ratna, masih basah oleh darah. Langit kembali mendung. Angin kembali berbisik. Masih ada rahim yang terbuka. 3 tahun telah berlalu. Nama Bima tak lagi terdengar. Ia dianggap hilang, mati, atau kabur. Tapi beberapa warga di sekitar desa Sumberjati bersumpah pernah melihat sosok pria kurus dengan wajah pucat, berjalan di tepi hutan bambu saat malam Jumat Kliwon. Mereka percaya itu adalah arwah penasaran. Tapi kebenarannya jauh lebih mengerikan. Di kota, sebuah rumah sakit bersalin milik swasta tiba-tiba mengalami lonjakan angka kematian bayi yang tidak bisa dijelaskan medis. Setiap bayi yang lahir pada malam-malam ganjil, mati dalam waktu 7 menit, dengan luka di dada berbentuk segitiga. Tidak semua bayi. Hanya mereka yang ibunya pernah bermimpi bercinta dengan lelaki berambut panjang dan mata sayu. Suster Rini adalah satu-satunya yang menyadari pola itu. Ia mengumpulkan data, membuat catatan rahasia, dan bahkan memasang kamera tersembunyi di ruang rawat inap. Tapi yang tertangkap bukanlah maling atau suster nakal,
melainkan sesosok pria setengah transparan yang membelai perut pasien hamil sambil berbisik. "Anakku, tumbuhlah, besar, rebut tempatmu kembali." Setelah menyaksikan rekaman itu, Rini menjadi gila. Ia ditangkap karena mencoba membakar ruang bersalin dengan bensin dan lilin. Namun sebelum dirawat di RSJ, ia sempat menulis satu kalimat besar dengan darah menstruasinya di dinding kamar mandi rumah sakit. "Bima belum mati. Ia sudah jadi bagian dari rahim semesta." Di sisi lain kota, seorang wanita muda bernama Sari sedang mempersiapkan pernikahannya. Ia ceria, cantik, dan tidak tahu menahu soal Bima atau Ratna. Tapi selama 2 bulan terakhir, ia sering mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di altar, lalu suaminya berubah menjadi lelaki asing yang wajahnya penuh luka bakar dan tubuhnya menghitam. Mereka bersetubuh dengan liar, hingga perutnya membesar seperti drum. Sari hamil. Padahal belum menikah. Ia bersumpah belum pernah berhubungan badan dengan siapapun. Tapi janin itu tumbuh cepat. Dalam 2 minggu, perutnya seperti wanita 6 bulan. Dokter tak bisa menjelaskan. Ibunya panik, membawa Sari ke dukun di lereng Gunung Lawu. Dukun itu hanya menatap perut Sari, lalu mendesis. "Ini bukan anak manusia. Ini pembalasan. Kau adalah rahim yang dipilih." Malam itu, Sari bermimpi lagi. Ia berada di hutan bambu. Di tengah lingkaran api. Sosok lelaki tinggi berjubah hitam berdiri di depannya, memegang keris. "Namaku Bima. Dan anak ini adalah keturunanku. Kau rahim terakhir, yang tak bisa digugurkan." Sari berteriak. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dari tanah, muncul tangan-tangan kecil yang memegangi kakinya. Ratna muncul di belakangnya, tersenyum penuh darah. "Kau akan menggantikan aku, jadi wadah, jadi ratu." Sari bangun. Air ketubannya pecah. Tapi bukan air, itu darah. Dalam kondisi panik, keluarganya membawanya ke rumah sakit. Di lorong rumah sakit, lampu berkedip. Semua bayi di ruang NICU menangis serentak. Sari dibaringkan di ruang bersalin, dan para dokter dibuat panik karena bayinya terlalu besar. Saat kepala bayi itu keluar, suster yang membantu melahirkan langsung pingsan. Bayinya bermata 3. Dengan gigi penuh dan tali pusat yang melilit seperti ular. Di ruang tunggu, seorang pria tua duduk menunduk. Wajahnya tidak asing. Itu, Nyai Pramesti. Kini dalam wujud lelaki. Ia mengangguk pelan, lalu berbisik ke udara. "Lahir sudah, pengganti Ratna. 1 tumbal ditolak, 1000 rahim jadi ladang. Kejawen telah diganti oleh darah." Langit mengguntur. Dan di televisi rumah sakit, berita kilat muncul. 10 wanita muda di kota ini tiba-tiba hamil tanpa sebab. Diduga ada kaitannya dengan kejadian gaib massal. Sementara di bawah tanah, di tapak dosa lama, sebuah pusara batu membelah. Dan dari dalamnya, suara bayi tertawa, bercabang, ribuan. Tamat?